Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dari program studi PAI semester 6 IAIN Langsa. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih saya kepada Bapak Dr. Zainuddin MA yang telah memberikan kesempatan ini. Dulu, sewaktu kita sekolah, kita menemui berbagai macam tipe teman kita. Ada yang pintar menghafal, ada yang pintar menggambar, dan ada pula yang pintar dalam berbagai macam mata pelajaran, seperti matematika. Tapi banyak juga teman-teman kita yang dicap sebagai anak yang nakal ataupun anak yang bodoh. Tapi, apakah sebenarnya bodoh itu ada? Atau hanya saja kita yang terlalu cepat untuk menghakimi? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai keragaman peserta didik agar kita tidak lagi memandang sebuah perbedaan menjadi sebuah kekurangan. Jadi sebenarnya bukan anaknya yang rusak ataupun anaknya yang bodoh, tetapi hanya ada perbedaan cara belajar. Ada anak dengan tipe yang lebih suka mendengar atau lebih lengket dalam belajarnya itu dengan cara mendengar, yaitu anak dengan tipe auditory. Dan ada juga anak yang lebih senang jika melihat visual, misalnya objek pembelajaran dan lain sebagainya. Anak seperti ini adalah anak dengan tipe visual. Dan juga ada anak yang suka mempraktikkan langsung dalam proses pembelajarannya, yang disebut dengan anak kinestetik. Nah, tipe-tipe belajar anak-anak ini harus diperhatikan oleh gurunya, karena jika tidak diperhatikan, maka ada anak-anak yang akan ketertinggalan ataupun merasa tidak pas dalam pembelajarannya, sehingga membuat dia bosan, merasa tertinggal, ataupun merasa tidak paham dengan pembelajaran tersebut. Sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga anak yang berbakat istimewa juga memiliki ragam tipe belajar yang berbeda-beda. Jadi, jika seorang guru hanya menggunakan satu metode saja tanpa memperhatikan keragaman peserta didik tersebut, maka tentu saja banyak anak-anak murid yang merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran atau sulit dalam menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya. Maka di sini bukan muridlah yang salah, melainkan cara mengajar guru yang harus diperbaiki agar dapat menyentuh seluruh tipe pembelajaran murid tersebut, agar murid juga lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran. Sebenarnya, setiap anak memiliki bakatnya masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia dilahirkan ke dunia. Tugas kita lah sebagai guru ataupun sebagai orang tua dan masyarakat untuk dapat membantunya menemukan potensi dirinya dan mengembangkan potensi tersebut. Namun, kita sering sekali salah paham dan hanya menganggap anak-anak yang ranking sajalah yang berbakat ataupun pintar. Padahal bakat seorang anak itu sangatlah luas definisinya, bukan hanya pintar akademik saja. Ada anak-anak yang kreatif cara berpikirnya, ada anak-anak yang pintar saat melukis, imajinasinya kuat, ada anak-anak yang sangat suka dalam menyanyi dan suaranya juga sangat enak, dan ada juga anak-anak yang sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi, jika kita hanya mendefinisikan pintar itu hanyalah mereka yang mendapatkan ranking dan nilai yang bagus, maka hal ini sangatlah kaku dan membuat anak-anak merasa tertekan dan membuat mereka tidak bersemangat dalam menggali potensinya. Mereka akan merasa rendah diri, putus asa, dan merasa diremehkan. Hal ini tentu saja berbahaya bagi seorang anak. Dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang sulit untuk mengenali dirinya sendiri, dan akan sangat susah untuk mengikuti pembelajaran karena dari awal potensinya sudah diragukan. Selanjutnya, pada anak yang memiliki bakat istimewa, mereka biasanya dikelompokkan pada 3 kategori utama. Yang pertama ada kategori superior.
Anak dengan tipe ini merupakan siswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Nilai mereka biasanya stabil, mereka rajin, dan juga mereka taat pada aturan yang telah dibuat atau telah ditetapkan. Mereka ini diibaratkan seperti komputer high-end yang dapat diandalkan oleh sistem. Yang kedua adalah tipe anak gifted, yaitu siswa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Cirinya, mereka itu sangat haus akan pertanyaan dan selalu bertanya mengapa. Mereka juga senang sekali dengan tantangan. Tanpa tantangan, mereka tidak akan termotivasi dalam belajar dan tentu saja akan sulit untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Dan yang ketiga adalah anak dengan tipe jenius. Anak tipe ini bukan hanya sekedar level pemahaman saja. Mereka ini memiliki kemampuan ataupun output. Mereka bisa menghasilkan sesuatu di usia yang sangat muda. Biasanya mereka menciptakan sebuah aplikasi, teori, menciptakan musik ataupun lagu, dan mereka ini biasanya sangat menekuni bidang yang telah ia suka, yang ia sangat minati. Dia akan sangat amat tekun mempelajari bidang tersebut. Namun, pada kenyataannya, siswa gifted dan jenius sering sekali tidak teridentifikasi. Mereka sering sekali disalahpahami sebagai anak pembangkang atau aneh. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan kita yang umumnya hanya dirancang untuk mengenali siswa yang pintar secara akademik saja, atau nilai di atas kertas. Nah, setelah mengetahui tipe gaya belajar siswa yang berbeda, lantas bagaimana cara guru mengajar 30 siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Ya, tentu saja cara mengajarnya adalah dengan menerapkan konsep berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini menggunakan konsep yang sederhana, menggunakan satu tujuan utama, namun dengan jalur yang berbeda. Contoh praktiknya bisa kita terapkan pada materi tata cara sholat. Nah, untuk siswa visual, kita bisa memberikan mereka pilihan membuat poster urutan gerakan sholat atau menonton video animasi gerakan sholat, lalu membuat mind map-nya. Mereka paham lewat gambar dan juga urutan visual. Kemudian, untuk siswa auditori, bisa diberi pilihan untuk menghafal bacaan sholat dengan irama atau membuat rekaman audio praktik bacaan sholat. Mereka lebih mudah untuk mengingat lewat suara dan juga pengulangan lisan. Dan untuk siswa kinestetik, bisa langsung praktik gerakan sholat di tempat yang aman atau menggunakan boneka untuk memperagakan gerakan. Mereka lebih paham ketika tubuhnya ikut bergerak. Tujuan pembelajarannya tetaplah sama, semua siswa mampu mempraktikkan sholat dengan benar. Namun, kendaraan untuk sampai ke tujuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini bukan berarti menurunkan standar agama. Justru, hal ini adalah bentuk adil dalam pendidikan. Karena adil bukan berarti semua siswa disuruh menghafal dengan cara yang sama, melainkan memberi cara yang sesuai agar semua bisa sampai pada tujuan ibadah yang benar. Jadi, kesimpulan pembahasan pada video kali ini adalah keragaman peserta didik bukanlah masalah dalam sistem pendidikan kita. Keragaman adalah fitur bawaan yang alami dimiliki oleh setiap anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu diibaratkan seperti spektrum warna. Memiliki warna yang berbeda bukan berarti mereka memiliki kekurangan, tetapi mereka memiliki keunikan tersendiri yang saling melengkapi satu sama lain. Tugas pendidik bukanlah untuk menyeragamkan semua siswa, melainkan menemukan kunci yang tepat agar potensi setiap siswa bisa terbuka maksimal. Kemudian, siswa gifted, superior, dan jenius tidak untuk dibandingkan, tetapi untuk difasilitasi dengan arena belajar yang sesuai. Karena sejatinya, kelas terbaik bukanlah kelas yang berisi siswa-siswa seragam. Kelas yang terbaik adalah kelas yang berisi beragam potensi unik namun bergerak dengan tujuan yang sama, yaitu bertumbuh bersama. Jika teman-teman setuju bahwa normal itu adalah spektrum, tulis spektrum di kolom komentar. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum.